trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Shalom adik-adik yang di rumah semuanya. Shalom. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis. Yes. Puji Tuhan adik-adik, sekarang sudah masuk bulan April. Di bulan April ini ada karya Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Dan ibadah kita hari ini adalah ibadah spesial karena adalah ibadah Jumat Agung. Apa itu Jumat Agung? Memperingati hari penyaliban matinya Tuhan Yesus. Ya, kita semua akan merenungkan karya terbesar hari ini. Kita akan ibadah. Kalian siapkan hatinya semua. Bersama orang tua di rumah boleh, bersama kakak abang boleh ya. Kita siapkan hati kita. Mari kita dengan tekun beribadah, menikmati persekutuan kita memperingati Jumat Agung. Silakan kakak. Oke, kita untuk mengawali ibadah kita untuk Jumat Agung ini, kita bernyanyi Mari Masuk, dan semua anak-anak kami udah untuk berdiri semuanya. Semuanya bernyanyi ya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Ya, kita kembali. Silakan duduk adik-adik yang dari rumah. Terima kasih. Nah,
Di dalam Jumat Agung ini tadi sudah Ina katakan, kita mau merasakan karya terbesar Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus yang sangat tinggi, kasih Tuhan Yesus yang sangat indah, sangat indah. Gimana kakak lagunya? Oke, kita memuji Tuhan dengan kasih Yesus indah. Semangat ya Bunda ya. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Sadarkan. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Marilah kita mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Terima kasih adik-adik yang di rumah. Nah, karya terbesar Tuhan Yesus yang sangat indah bagi kita adalah Tuhan Yesus merelakan dirinya di salib. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus mengalami banyak penderitaan. Kita akan bernyanyi yang dialami oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Silakan kakak. Ya, lagu kita adalah tanda paku di kaki dan tangan. Semua bernyanyi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cinta Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cinta Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikuti Dia. Selamatkan orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu adik-adik semuanya. Ya, kita sudah masuk kepada warta kita pada saat ini, bahwa di ibadah sekarang adalah Jumat Agung, penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib. Lalu anak-anak yang
Disinilah kita boleh memperingati cinta Tuhan yang sangat besar kepada kita. Lalu nanti di hari Minggu adik-adik akan mengikuti juga ibadah secara online. Kita akan masuk kepada Minggu Kebangkitan. Apa itu disebut? Paskah. Makasih adik-adik, makasih Ina. Minggu Paskah kita memperingati. Haleluya, puji Tuhan sudah bangkit. Ya, adik-adik tetap semua semangat. Kita tetap sukacita meskipun online. Tetapi Paskah di tahun 2021 tetap bersukacita. Apalagi ada yang lomba ya Kak ya. Lomba apa aja sih kakak di Paskah itu? Menghias telur. Ada juga yang mewarna ya boneka. Berpuisi dan membacakan puisinya. Nah, ada juga yang lomba baca minta ya Kak ya. Wah. Tidak apa-apa, luar biasa kalian itu loh. Setahun ibadah online, tapi akan bisa mengikuti lomba-lomba. Semuanya ikut ya adik-adik ya, nggak apa-apa. Walaupun singkat-singkat jamintanya, singkat-singkat semuanya nggak apa-apa. Tapi kalian tetap berkarya, merasakan kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah watak kita pada hari ini di Jumat Agung. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi bagaimana cinta Tuhan kepada kita dengan lagu Yesus disalib karena cinta saya. Oke, kita nyanyi dulu ya. Silakan kakak. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu. Dosa dihapus, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran.
Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini? maka mereka berteriak lagi, katanya. Salibkanlah dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia! Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai raja orang Yahudi. pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Kau meninggalkan aku. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semuanya, dibuka Alkitabnya, firman Tuhan akan kita dengarkan yang terdapat di
Yohanes 19 ayat 17 sampai dengan 24. Ya, yang ulang sekali lagi. Yohanes 19 ayat 17 sampai dengan 24. Ya, sambil mempersiapkan lagu kita adalah Pada Kaki Salibmu dari Kidung Jemaat nomor 368. Semua bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan di ibadah Jumat Agung hari ini tertulis dalam Yohanes 19 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Ini akan baca untuk kita semua ya. Buka kitabnya Yohanes 19 ayat 17. Mari kita ikuti. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah ini tidak terjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah hendaknya supaya benarlah apa yang tertulis dalam kitab suci, "Mereka membagi-bagi pakaianku
antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikian dikatakan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada Jumat Agung ini tentang Yesus disalibkan. Yesus disalibkan. Jelas ya gambarnya ya. Yesus disalibkan. Oke? Ada berapa? Ada 3 kan? Tadi dikatakan sebelah menyebelah, kiri dan kanan. Yang di tengah siapa? Yesus Kristus ya. Yesus yang di tengah. Siapa atau mengapa Yesus disalibkan? Kalau di zaman sekarang, kalau orang salah, mana ada yang langsung disalibkan? Bahkan Yesus kata Pontius Pilatus tadi, tidak menemukan kesalahan dalam Yesus. Tapi kenapa Yesus disalibkan? Yesus dengan karya Allah, itu tadi ya dalam nyanyian kita, Yesus datang ke dunia ini karena inisiatif Allah, karena manusia sudah penuh dengan dosa, segala kejahatan sudah merajalela di dunia ini. Allah sedih, Allah menangis, maka anaknya yang tunggal itu, Yesus datang ke dunia ini dalam rupa manusia seperti kita. Kalau dalam rupa manusia, berarti Yesus merasakan haus, merasakan lapar, merasakan sedih, merasakan capek. Apa yang dilakukan oleh kemanusiaan Yesus juga kita lakukan. Itulah pengikut Yesus. Nah, tapi kita belum pernah lihat di zaman sekarang ini kalau orang salah atau berbuat dosa disalibkan. Ya kan? Kalau dulu orang Yahudi disalibkan. Dan itu adalah dosa yang paling hina. Orang yang disalibkan itu adalah orang yang paling hina dulu. Yesus tidak disalibkan. Apa dosa yang dia lakukan? Malahan dia yang dicemooh, dia dicambuk, lambung hatinya ditusuk, makan mahkota duri dipasang, dililitkan di atas kepala Yesus. Luar biasa sakitnya. Dipaku lagi tangannya, dipaku lagi kakinya. Sedihnya tadi, dosa siapa yang dipikul Yesus? Dosa siapa yang dipikul Yesus? Dosa kami. Kenapa dosa kita dipikul Yesus? Kita pasti pernah berbohong kan? Kita pernah mencuri, membunuh itu bukan harus dengan pisau, ya. Membuli teman-teman juga itu sudah membunuh karakter orang. Dia kan tahu dia tidak semangat lagi. Kau jelek, itu sudah membunuh karakter namanya. Tak boleh. Itu salah satu bahwa itu adalah dosa kita kepada Yesus. Kenapa? Karena kita ini serupa dan segambar dalam ciptaan Tuhan. Yesus disalibkan. Di mana tadi? Di Golgota. Yesus disalibkan di Golgota. Di sebelah kiri dan kanannya adalah penjahatnya. Bahkan ketika Yesus di mahkamah
ya, ini nggak mau jawab di sini. 3 orang, siapa yang bisa jawab? Kemarin sudah 3 orang, hari Jumat ini 3 orang lagi. Yang tidak mau jawab. Kayak kemarin kalau ini sudah yang jawab, akhirnya terjawab deh. Alah, curang kan? Ada yang merusak ibadah sudah menjawab, ya kan? Nah, ini hari Jumat ini, siapa penjahat ulung yang dibebaskan menjadi bayaran untuk Yesus menjadi disalibkan? 3 orang. Setelah khotbah, setelah ibadah Jumat Agung dalam online sekolah minggu, ditonton ya? Ya, bagaimana ya? Ini tunggu jawabannya 3 orang. Ya, Yesus yang tidak bersalah malah dicemooh, wah disiksa, dicambuk, diludahi, ditaruh lagi bajunya, jubahnya dibagi-bagi. Jahat ya, gak boleh. Makanya kalau main-main jangan tarik-tarik baju temannya, koyak loh. Malu kan kalau baju temannya koyak. Nah, bayangkan Yesus disalibkan karena dosa-dosa kita. Yang kedua pertanyaannya, apa yang ditulis di atas kepala Yesus dan apa kepanjangannya? Kalau yang ini 2 orang ya, biar pas 5 orang berpertanyaan. Yang pertama kali pertanyaannya, siapa penjahat ulung yang dibebaskan oleh orang Yahudi pada saat itu sambil berteriak, salibkan Yesus katanya. Tapi ada penjahat ulung yang dibebaskan. Pertanyaan yang kedua, apa kepanjangan tulisan yang ada di atas kepala Yesus? Ya, tapi itulah keluar biasaan karya Tuhan di dunia ini. Dosaku diampuni, dosaku diampuni, semua kita diampuninya karena cintanya yang besar kepada kita. Jadi biarlah dalam Jumat Agung ini kita boleh semakin bermenung, kita semakin menjaga diri, karena Tuhan kita Yesus Kristus yang bersalib di kayu salib di bukit Golgota yang telah menebus dosa-dosa kita tidak dapat dibayar dengan uang kita, tidak dapat dibayar dengan emas, ya? Tidak dapat dibayar dengan harga rumah yang mewah, tidak dapat dibayar dengan harga mobil yang mewah, tidak dapat dibayar. Kematian Yesus hanya sekali, penyaliban Yesus hanya sekali. Ya, jangan lagi kita menyerukan salibkan dia, tetapi yang mau diserukan orang yang percaya, Tuhan, aku mau bertobat, Tuhan, aku mau menjadi anak-anak yang baik, Tuhan, aku mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan, aku mau bertumbuh di dalam Engkau. Ya, mau ya, adik-adik, anak-anak agama ya, pasti. Ya. Sehat terus, semangat, berprestasi, patuh pada perintah mama papa. Bagi orang tua kami, sehat selalu mengingatnya. Tuhan menjaga kita, dijauhkan dari kita sakit penyakit COVID-19. Ya, secara khusus untuk teman kami, anak sekolah minggu, adiknya Grace, ya, Grace Menalu, kiranya cepat sembuh. Tuhan yang memberikan kekuatan dan pemulihan kepada adiknya Grace yang sedang sakit di rumah sakit. Oke adik-adik, Jumat Agung, walaupun kita memperingati hari kematian Yesus, itu artinya bahwa dosa kita telah dimatikan oleh Yesus. Dosa kita telah dibunuh oleh Yesus. Agung, keagungan karya Tuhan itu yang sangat besar telah mengasihi kita, telah mengangkat kita, telah membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan dan mengingatkan kami akan pengorbanan Tuhan, sehingga Engkau harus bersalib di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami.
Terima kasih ya Allah atas karya dalam Yesus Kristus anakmu yang tunggal untuk menebus dosa kami, sehingga melalui penderitaan, melalui penyaliban Tuhan, dosa kami yang Engkau pikul, dosa kami lah yang Engkau salibkan, dosa kami lah yang Engkau bayarkan dengan darah-Mu yang kudus. Engkau telah hapuskan itu Tuhan, dan Engkau telah memperdamaikan orang-orang yang berdosa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Kami mau semakin dekat kepada Tuhan. Kami mau menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ajar kami selalu hidup menjadi anak-anak yang hidup di dalam terang, menjadi garam di mana pun kami berada. Segala pertumbuhan jasmani dan rohani anak kami Tuhan, tolong dan bantulah dan orang tua kami agar kiranya mereka juga semangat Tuhan Allah walaupun masih dalam ibadah online. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus tercurah dalam hati dan pikiran anak-anak kami, dan mereka dapat memahaminya. Tuhan yang selalu membimbing mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kesehatan kepada anak-anak kami Tuhan Allah, dan juga kepada orang tua kami yang membimbing anak-anak kami untuk selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Teman kami yang sakit di rumah sakit yang Tuhan Allah, adiknya Yesus lalu, kiranya Tuhan dengan perawatan para dokter dan perawat, teman kami sekolah minggu, anak sekolah minggu boleh sehat kembali dan kuatkan mereka Tuhan, dan berikan semangat kepada orang tuanya agar dalam perawatan ke depan semakin sehat dan boleh segera pulang dari rumah sakit. Terima kasih Bapa di surga, sepanjang hidup kami tetap kami mau percaya dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami serahkan doa kami kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, luar biasa kasih Tuhan buat kita ya adik-adik semuanya ya, yang sudah menonton, yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua terus semangat mengikut Tuhan. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan di ibadah kita. Silakan kakak. Sambil mengumpulkan persembahan, lalu kita adalah karya salibmu. Semua bernyanyi. Hanya
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik dan juga kami yang mendampingi anak sekolah minggu dalam ibadah Jumat Agung, ya, Jumat Agung. Kenapa dikatakan Jumat Agung? Ini adalah karya Allah yang agung, yang mulia untuk menyelamatkan manusia dari dosa, menyelamatkan anak-anak, menyelamatkan orang yang percaya bahkan yang berdosa sekalipun untuk memperoleh kerajaan Allah. Mari waktu yang sangat berharga ini kita bertobat, kita semakin dekat kepada Tuhan. Oke? Sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey.